Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau membuat ayam gongso. Kalau lagi bosen ayam digoreng terus, coba sesekali bikin ayam gongso. Kalau biasanya babat yang digongso, kali ini Bude pakai ayam. Dari tampilannya saja udah kelihatan bumbunya medok legit banget. Pertama-tama siapkan daging ayam, ini sekitar 400 gram. Kemudian diberi perasan air jeruk nipis. Ini berguna untuk mengurangi bau amis pada ayam. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan ini nanti didiamkan sekitar 10 menit. Nanti kalau sudah didiamkan sekitar 10 menit, dicuci bersih ya teman-teman. Ini sisihkan terlebih dahulu ayamnya. Adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan, ada 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, cabai rawit merah tingkat kepedasan sesuai selera, 6 buah cabai merah keriting. Tambahkan minyak goreng supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan di blender. Teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di chopper ataupun diulek manual. Adapun bumbu yang diiris ada 5 siung bawang merah. Satu buah tomat dibelah menjadi 2, kemudian diiris-iris. Lanjut didihkan air, tambahkan daun salam, serai yang digeprek dan juga irisan jahe. Ini bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran dan juga lendir pada daging ayam. Kalau sudah mendidih, masukkan ayam. Ini direbus sebentar saja, cukup sampai mendidih kembali. Ini sudah mendidih kembali, sudah cukup. Segera angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu irisan bawang merahnya. Ditumis, digoseng-goseng sampai harum. Bawang merah sudah harum, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian ditumis, digoseng-goseng kembali sampai bumbu benar-benar matang supaya tidak langu dan juga harum. Digoseng-goseng terus supaya matang merata dan tidak gosong. Ini bumbunya sudah harum, masukkan daging ayam yang sudah direbus. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Kemudian tambahkan air sekitar 200 ml, masukkan garam dan juga kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan. Tambahkan gula merah dan juga kecap manis secukupnya, tingkat kemanisan sesuai selera. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Supaya cepat matang, ditutup ya teman-teman. Dan sesekali dibolak-balik supaya matang merata. Kemudian ditutup kembali sampai kuah menyusut dan bumbu benar-benar meresap. Ini kuah sudah menyusut, bumbu juga sudah meresap ke dalam daging ayamnya. Diaduk-aduk kembali. Terakhir masukkan potongan tomat dan juga Bude menambahkan cabai rawit merah utuh. Diaduk-aduk kembali, dimasak sampai tomatnya layu. Dan ini sudah matang, siap disajikan.
Tara, ayam gongso siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat bakwan jagung tanpa telur. Tapi walaupun tanpa telur, bakwan jagungnya tetap enak gurih, bikin lagi. Cocok banget buat cemilan, dimakan dengan cabai rawit, saus sambal, ataupun sambal kacang. Bisa juga untuk lauk makan nasi. Pertama-tama siapkan 2 buah jagung, ini sudah disisir. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kemudian masukkan 5 sendok makan tepung terigu. 2 sendok makan tepung beras. Kemudian masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Bisa juga menggunakan bawang putih bubuk. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur masing-masing setengah sendok makan. Lada bubuk dan juga ketumbar bubuk masing-masing 1/4 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Tambahkan air secukupnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dan diaduk-aduk kembali. Dan ini masih kurang air, Bude juga menambahkan kembali. Pokoknya sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai mendapatkan tingkat keenceran adonan yang diinginkan. Dan ini kira-kira seperti ini tingkat keenceran bakwan jagungnya. Kemudian panaskan minyak goreng. Goreng bakwan jagung dalam minyak panas api sedang. Mau besar, kecil, tipis ataupun tebal, pokoknya sesuai selera. Kali ini Bude membuat bakwan jagungnya agak tipis seperti ini. Sekiranya bawahnya sudah kokoh, dibalik supaya tidak gosong dan matang merata. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Dan ini gorengan bakwan jagungnya sudah kecoklatan, sudah matang. Segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara, bakwan jagung siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat tempe mendoan lengkap dengan sambal kecapnya. Beberapa waktu lalu, Bude pernah membuat tempe mendoan dengan bumbu kunyit. Kali ini, Bude membuat tempe mendoannya tanpa bumbu kunyit. Ini dimakan buat cemilan ataupun lauk makan nasi. Pokoknya enak banget. Atau buat takjil bulan puasa. Mau tahu cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Pertama-tama Bude mau membuat bumbunya. Ini ada kencur dan 3 siung bawang putih, ketumbar butiran setengah sendok makan. Kalau tidak ada ketumbar butiran bisa menggunakan ketumbar bubuk, garam, dan juga kaldu bubuk masing-masing setengah sendok makan. Kemudian dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya diulek manual seperti ini. Kalau teman-teman ingin lebih cepat, bisa juga menghaluskan bumbunya dengan di blender ataupun di chopper. Dan ini bumbunya sudah halus, sisihkan terlebih dahulu. Tambahkan juga 2 batang daun bawang, dipotong-potong kecil. Tempe mendoan paling enak kalau diberi potongan daun bawang yang banyak seperti ini.
Dan ini bahan utamanya ada tempe. Bude menggunakan 1 papan tempe, kemudian diiris-iris tipis. Kalau ada tempe mendoan yang langsung jadi, yang sudah berlembar, yang sudah tipis, langsung bisa digoreng. Ini karena Bude kebetulan tidak ada tempe mendoan, jadi menggunakan tempe seperti ini, diiris-iris tipis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Seperti ini kira-kira tipisnya. Harus menggunakan tempe yang benar-benar sudah jadi ya teman-teman. Jadi lebih mudah kalau diiris-iris tipis. Kemudian siapkan sekitar 7 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung beras. Kemudian masukkan bumbu halusnya dan juga potongan daun bawang. Tambahkan air sedikit demi sedikit secara bertahap. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tidak ada tepung yang bergerindil. Dan ini masih kurang air. Bude menambahkan air kembali. Diaduk-aduk kembali sampai mendapatkan tingkat keenceran adonan yang diinginkan, kira-kira seperti ini. Karena Bude ingin tempe mendoannya tidak terlalu tebal adonannya atau tepungnya, jadi adonan tepungnya agak encer seperti ini. Dan ini tempenya dimasukkan ke dalam adonan tepung dan dibaluri secara merata. Goreng tempe dalam minyak panas api sedang. Dan ini tempenya dibolak-balik supaya matang merata. Dan tempe mendoan ini digoreng setengah matang ya teman-teman, jangan terlalu kering. Ini sudah cukup. Segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Lanjut Bude membuat sambal kecapnya. Ini ada sekitar 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera. Tambahkan sejumput garam, kemudian diulek. Bisa juga ini semuanya diiris-iris ya teman-teman, tapi kali ini Bude membuat sambalnya diulek. Dan ini sambalnya sudah jadi, diulek kasar. Kemudian pindahkan ke dalam mangkuk. Dan tambahkan kecap manis secukupnya. Kemudian tambahkan air sedikit saja. Dan diaduk-aduk supaya tercampur merata. Tapi bila teman-teman ingin sambal kecapnya lebih kental, tidak perlu diberi air. Ini sambal kecapnya sudah jadi. Tara, tempe mendoan lengkap dengan sambal kecapnya siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis gambas campur bakso dan bihun jagung. Menu sederhana, simple, praktis, sangat mudah dibuatnya. Cocok banget untuk lauk buka puasa ataupun sahur. Mau tahu cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Pertama-tama siapkan bihun jagung. Bude menggunakan 1 keping. Kemudian direndam dengan air panas. Pastikan semua bihun jagungnya terendam air panas. Ini didiamkan sekitar 10-15 menit atau sampai bihun jagungnya lunak atau lembek. Bude juga menambahkan 10 butir bakso, bisa bakso ikan, bakso ayam, ataupun bakso sapi, pokoknya sesuai selera. 1 butir Bude potong menjadi 4 bagian seperti ini. Ini juga ada gambas atau oyong, kemudian dikupas kulitnya. Tidak perlu terlalu bersih ya teman-teman, yang penting bagian pinggirannya yang keras seperti ini.
Kemudian setelah dikupas, dibelah menjadi 2 dan dipotong-potong. Mau besar atau kecil, pokoknya sesuai selera. Ini nanti setelah dipotong-potong, dicuci bersih. Dan ini bihun jagungnya sudah lembek atau lunak. Kemudian ditiriskan. Adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Ini ada 6 buah cabai merah keriting, dipotek-potek supaya lebih mudah dihaluskan. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Kemudian diulek. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan diulek manual seperti ini. Teman-teman bisa menghaluskan bumbunya dengan dichopper ataupun di blender. Diulek kasar ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis, digosreng-gosreng sampai bumbu benar-benar matang supaya tidak langu. Dan ini bumbu sudah matang, sudah harum banget. Digosreng-gosreng terus supaya matang merata. Tambahkan air sekitar 200 ml. Dan ditunggu sampai mendidih. Ini airnya sudah mendidih, masukkan gambas yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Supaya cepat matang, ditutup ya teman-teman. Ini dimasak sampai gambasnya matang. Gambas sudah matang, masukkan bakso yang sudah diiris-iris. Tambahkan 1/4 sendok makan kaldu bubuk, saus tiram dan juga kecap manis, masing-masing 1 sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Digosreng-gosreng, dimasak sampai baksonya matang. Dan ini semuanya sudah matang. Terakhir masukkan bihun jagung yang sudah ditiriskan. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Ini sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Tara, tumis gambas, campur bakso dan bihun jagung, siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat sambal pecel santan kemangi. Menu simple, praktis, mudah dibuatnya, cocok banget untuk menu sehari-hari. Dan kebetulan juga sebentar lagi mau Ramadan, cocok juga untuk lauk buka puasa. Semua bahannya dikukus tanpa digoreng, tanpa minyak goreng, pastinya lebih menyehatkan. Mau tahu cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Ini isian sambal pecel santannya. Bude menggunakan tempe, tahu, terong, pare, ikan pari asap, dan juga telur. Atau teman-teman bisa menggunakan lauk lainnya. Pokoknya sesuai selera. Sambil menunggu semuanya matang, Bude mau membuat sambalnya. Ini ada cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera. Cabai merah keriting 2 buah. 1 siung bawang putih, 5 cm kencur, 1/4 sendok makan garam, dan sedikit micin. Kalau yang tidak suka micin, bisa di skip. Tambahkan juga terasi matang, bisa terasi yang dibakar ataupun digoreng. Kemudian dihaluskan. Dan ini sambalnya sudah jadi. Tambahkan juga santan. Bude menggunakan santan yang masih segar. Ini ada kelapa parut, kemudian diperas menggunakan air matang. Ini sekitar 300 ml. Harus menggunakan air matang ya teman-teman, karena ini nanti langsung dimakan, tidak dimasak lagi. Dan ini hasil santannya.
Kalau teman-teman tidak ada santan segar, bisa menggunakan santan instan. Tapi menurut Bude, kalau sambal pecel santan ini lebih enak lagi menggunakan santan segar. Kemudian masukkan sambelnya ke dalam santan, diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan jangan lupa dikoreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kemudian Bude juga menambahkan kemangi serta 1 buah timun yang dipotong-potong kecil. Karena ini sambal pecel santannya santan mentah, jadi harus sekali habis ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau membuat sambal pecel santan mentah ini cukup sekali makan, karena tidak awet atau tidak tahan lama atau juga mudah basi. Tapi ini enak banget, dari santan mentahnya yang masih mentah, lebih manis, lebih gurih. Teman-teman wajib coba loh. Ini sambelnya sudah jadi dan isiannya juga sudah matang semua. Kemudian taruh ke atas cobek dan dipenyet-penyet. Selain isian yang Bude siapkan ini, teman-teman juga bisa menggunakan labu siam atau ayam kukus, ayam bakar, ikan bakar. Pokoknya isiannya sesuai selera. Kemudian dipenyet-penyet seperti ini, ditekan-tekan. Ini supaya nanti sambal pecel santannya lebih meresap. Sudah dipenyet-penyet semua. Kemudian tuangkan sambal santannya di atas seperti ini, secara merata. Tara, sambal pecel santan kemangi siap dinikmati. Menu simple, praktis, mudah buatnya, cocok untuk menu sehari-hari. Dan kebetulan juga sebentar lagi mau Ramadan, cocok juga untuk lauk buka puasa. Semua bahannya dikukus tanpa minyak goreng, pastinya lebih menyehatkan. Sambal santannya yang enak gurih dari santan mentah yang pastinya lebih manis, lebih gurih, menambah makin nikmat sambal pecel santannya. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.